Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Baroka, NPM 10070303064, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh alih fungsi lahan perkebunan terhadap ekosistem lingkungan dengan studi kasus di Desa Cipetir, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Cianjur. Yang melatar belakangnya itu pertama pembunuhan kebutuhan manusia, yang kedua perubahan lahan, yang ketiga laju pembangunan yang terus meningkat menyebabkan alih fungsi lahan, yang keempat dampak alih fungsi lahan seperti longsor, erosi, dan banjir. Tujuan dan sasarannya di sini untuk menganalisis sejauh mana pengaruh alih fungsi lahan terhadap lingkungan, yang kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan, yang ketiga merekomendasikan upaya pencegahan atau penanggulangan dari alih fungsi lahan tersebut. Untuk manfaatnya di sini untuk mengetahui apakah ada dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan, kedua untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari lahan, yang ketiga itu mengetahui cara untuk memperbaiki atau meminimalisir dari dampak alih fungsi lahan tersebut. Untuk selanjutnya ada metodologi. Di sini saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif estimatif. Yang kedua metode pengumpulan datanya saya menggunakan data sekunder dan primer. Untuk selanjutnya metode analisis saya menggunakan analisis fisik dan analisis berdasarkan guna lahan. Untuk pengumpulan data di sini saya melakukan observasi, pengolahan data, dan wawancara. Untuk analisis dan pembahasan di sini untuk analisis fisik dasar itu ada keseluruhan lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya, di mana kawasan lindung itu Desa Cipetir terdapat di kawasan lahan lindung, dan untuk kawasan budidaya Desa Cipetir ini terdapat di kawasan hutan produksi konversi, yaitu yang dapat dialih fungsi lahankan. Untuk satuan kemampuan lahan morfologi didominasi oleh morfologi cukup. Untuk satuan lahan kemudian dikerjakan didominasi oleh kriteria cukup juga. Untuk kestabilan lereng didominasi oleh kriteria tinggi. Untuk satuan kemampuan lahan kestabilan fondasi itu didominasi oleh kestabilan fondasi tinggi. Untuk satuan kemampuan lahan kesadaran air itu didominasi oleh kriteria sedang. Untuk kemampuan lahan kebutuhan drainase itu didominasi oleh kriteria kurang. Untuk satuan kemampuan lahan terhadap erosi itu didominasi dengan representasi terhadap erosi sangat rendah. Untuk satuan kemampuan lahan terhadap rawan bencana di sini didominasi oleh kriteria rendah. Untuk kelas kemampuan lahan didominasi oleh kriteria cukup tinggi. Untuk daya dukung, Desa Cipetir memiliki nilai daya dukung lebih dari 1, yaitu yang artinya bahwa daya dukung pembangunan tinggi masih mampu menampung penduduk untuk bermukim. Untuk daya tampungnya, Desa Cipetir memiliki batas ambang daya tampung sebesar 13.264 jiwa. Untuk pergeseran guna lahannya, di sini dari tahun 2000 sampai 2005 terjadi perubahan sebesar 3,85%. Untuk dari 2005 sampai 2010 terjadi perubahan sebesar 6,71%. Untuk dari 2010 sampai 2015 terjadi perubahan 7,27%. Di mana lahan pada tahun 2012 mengalami perubahan kembali, yaitu cukup meningkat dari 133,4 hektar menjadi 32,6 hektar. Karena pembangunan permukiman, sarana pendidikan dan kenaikan ini dari yang tahun 2000 sampai 2015 di sini dari 9,6 hektar menjadi 10,4 hektar area. Untuk di tahun 2020 di mana Desa Cipetir ini termasuk ke dalam hutan produksi konversi yang dapat dialih fungsi lahankan atau di alih fungsi kegunaannya ini terjadi perubahan sebesar 15,8 hektar area dengan perubahan awalnya menjadi 120 hektar area dengan kenaikan lahan sebesar 12,2 hektar area. Untuk di sini ada tabel pengaruh alih fungsi lahan perkebunan terhadap ekosistem lingkungan yang mempengaruhi terhadap ekosistem biotik dan abiotik. Untuk dari tahun 2000 sampai 2020 di sini terdapat faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang pertama ada faktor kebijakan, peraturan yang belum terrealisasi secara optimal dengan baik dalam pengawasan, pematangan, pengelolaan terhadap kawasan budaya. Yang kedua faktor sosial, pemahaman masyarakat mengenai pembangunan berwawasan lingkungan dan belum memahami mengenai pemanfaatan pengelolaan lahan berwawasan lingkungan. Ketiga ada faktor ekonomi, kebutuhan masyarakat terhadap ekonomi yang menyebabkan alih fungsi lahan terjadi. Untuk jasanya ada faktor lingkungan, kerusakan batas lingkungan yang semakin menurun dampak dari alih fungsi lahan. Yang terakhir yaitu faktor kebencanaan, semakin lahan hijau berkurang, bencana meningkat seperti terjadinya banjir, longsor, dan kekeringan. Untuk selanjutnya ada peta kawasan bencana Desa Cipetir. Di sini dampak dari alih fungsi lahan terjadi bencana pada tahun 2019 yaitu terdapat di Kampung Cibako dan Kampung Nagrog seperti longsor, banjir, dan erosi. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, Desa Cipetir memiliki klasifikasi kawasan non lindung serta Cipetir juga berada dalam kawasan budidaya hutan produksi konversi sehingga dapat
dialihfungsikan kegunaannya. Kedua, desa Cipete memiliki kemampuan lahan tinggi yang artinya menunjukkan bahwa kawasan desa Cipete tersebut aman untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan permukiman. Untuk ketiga, daya dukung dan daya tampung lahan sebenarnya masih sanggup menampung kenaikan penduduk dan masih dapat mendukung semua kegiatan penduduk. Untuk yang selanjutnya, pergeseran guna lahan dari tahun 2000 sampai sekarang itu dipenuhi oleh kepemilikan lahan yang merupakan lahan pribadi, sehingga masyarakat bebas untuk menggunakan lahannya seperti apa saja dan yang dialihfungsikan. Tidak ada batasan-batasan. Untuk yang selanjutnya, tiga pergeseran lahan itu terjadi, daerah resapan air berkurang, sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya kebencanaan. Untuk rekomendasi selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi pembangunan berurusan lingkungan kepada masyarakat. Yang kedua, penerapan pembangunan yang berurusan lingkungan. Yang ketiga itu melakukan teknik pembangunan sengkedan atau terasering di kawasan miring. Yang keempat, melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah Kabupaten Cianjur dan mengadopsi peraturan Perda Jawa Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman pembangunan kawasan Bandung Utara mengenai pembangunan yang berada di kawasan resapan air, khususnya di kawasan pedesaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.